ekonomi pekerjaan berpemerintahan dengan anak. Anak jangan dicampurkan ke sini, jangan dikaitkan dong. Oh, mentang-mentang ditunda ini dianggap ini, tidak. Hak anak inilah yang jadi korban yang kita perjuangkan. Ditunda atau relokasi kan bukan urusan kita, itu urusan pemerintah, ya kan? Ya kita nggak akan peduli tentang itu karena kita nggak ngurusin begituan. Yang kita urusin cuma satu, yaitu anak, ya. Anak ini harus dapat hak-haknya karena anak ini kan punya perasaan juga, punya jiwa, punya roh, ya. Jadi saya nggak peduli ke sana. Yang saya pentingkan sampai hari ini pun tidak ada guru yang ngajar, ya. Jadi kita pisahkan antara pekerjaan politik, pekerjaan ekonomi, pekerjaan berpemerintahan dengan anak. Anak jangan dicampurkan ke sini, jangan dikaitkan dong. Oh, mentang-mentang ditunda ini dianggap ini, tidak. Hak anak inilah yang jadi korban yang kita perjuangkan supaya ini pelajaran besar buat Indonesia, supaya di kemudian hari jangan ada yang seperti ini semena-mena terhadap anak. Apapun kegiatannya, apapun persoalannya, kedepankan anak, perlindungan anak nomor satu. Anak ini di SDN 01 ini sekarang dilindungi bukan oleh saya. Siapa yang melindungi anak ini? Yaitu yang melindungi anak ini adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang itu yang bisa melindungi, bukan saya. Saya cuma menjalankan aja sebagai warga negara Indonesia kan. Tapi undang-undang ini yang melindungi. Jadi bersyukurlah kita punya Undang-Undang Perlindungan Anak di mana mencakup perlindungan juga terhadap hal-hal seperti ini. Kalau nggak dipraktekkan undang-undang ini kan sia-sia. Buat apa dibikin kalau nggak dipraktekkan, ya? Jadi ini yang saya jaga. Pertama, kita belajar mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang kedua, kita jaga anak-anak kita supaya perasaannya jangan dikecewakan. Karena anak-anak ini punya jiwa yang polos, ya, yang polos, yang nggak banyak mikir, yang nggak bisa mikir seperti orang kayak kita yang udah dewasa. Mereka pikirnya sekolah, belajar matematika, IPA, agama, kan begitu. Terus bermain. Emang ada anak mikirin relokasi? Nggak dimikirin kok anak-anak ini kan. Cuman ketika mereka nggak dapat guru, ini menjadi berbahaya, ya. Hak anak, fungsi sosialnya terganggu. Ada di undang-undang disebut fungsi sosial anak itu penting karena itu berkaitan dengan kesehatan mental. Anak-anak ini kan generasi muda, generasi penerus. Mereka bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai, bisa jadi menteri, bisa jadi wali kota. Kedepannya kan, kalau kita begini kan, mereka bisa rusak dong. Ya, ini yang saya jaga. Makanya terserah ini mau dijadikan apa, nggak ada persoalan, karena bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah anak-anak harus mendapatkan perlindungan, baik secara fisik maupun psikis. Di dunia psikis dan fisik adalah waktu mereka fungsi sosialnya apa, yaitu mereka belajar dan diajar. Belajar mereka nggak dapat, diajar nggak dapat. Bayangin aja, pagi-pagi jam 5 udah bangun, udah berdoa, udah sholat subuh, udah berangkat ke sekolah, di sekolah nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngajarin. Emang bisa begitu kan? Nggak bisa. Kalau saya bisa aja pengen ngajarin tuh, saya pengen ngajar, cuman karena saya pengacara susah saya ngajar. Berarti terutama, ini tuntutannya adalah supaya guru dikembalikan ke sekolah ini untuk kembali mengajar. Tuntutannya adalah supaya jangan pernah terjadi lagi seperti ini. Itu aja, pelajaran hidup. Ya, di sini katanya sementara kan masih boleh belajar di sini SD 1 sampai nanti SD 5. Ya itu bukan urusan kita, bukan urusan kita. Yang penting sekarang ini yang sudah terjadi ini kan korban ini. Bagaimana mungkin orang sudah dibunuh, oh nanti kita tunda dulu yang begini-begini. Kriminalnya udah terjadi dong ini kan. Terus kita bilang, oh kita maafkan, kita ngikuti yang ini. Yang enggak dong. Contoh ada maling di rumah, masuk maling, barang udah dicolong, tiba-tiba kita lapor polisi, oh barang kita kembalikan, nggak jadi maling. Ada nggak yang begitu? Ya itu contoh sederhana. Contohnya maling aja deh, yang lebih ekstrim, yang lebih ini kan, gampang dicerna. Kalau contohnya media nanti kita kasih tahu apa lagi. Oke.